Hukum menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu dalam Islam. Keutamaan menuntut ilmu menurut hadis dan Islam. Keutamaan menuntut ilmu untuk kehidupan di dunia. Menjadi orang yang berilmu memiliki banyak keutamaan. Dalam agama Islam, ada banyak keutamaan menuntut ilmu yang dapat diraih umat muslim. Menuntut ilmu merupakan perintah agama yang wajib bagi setiap muslim. Dalam Islam, keutamaan menuntut ilmu dianggap sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menuntut ilmu, kita memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, meningkatkan akhlak, memperluas peluang karir, dan berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, keutamaan menuntut ilmu juga merupakan persiapan untuk kehidupan akhirat, di mana ilmu yang bermanfaat akan menjadi sumber pahala yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keutamaan menuntut ilmu adalah jalan menuju peningkatan diri, dan membantu mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Hukum menuntut ilmu. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Bahkan, ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjadi nabi adalah salam surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Artinya bacalah. Quran Surat Al-Alaq. 1. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu dalam Islam begitu mulia. Ini juga mendapat perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam salah satu hadis pernah bersabda. Artinya, barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barang siapa yang ingin urusan akhirat, selamat di akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam agama Islam, keutamaan menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dan dianggap sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Hukum menuntut ilmu dalam Islam merupakan hal yang wajib. Keutamaan menuntut ilmu dianggap sebagai kewajiban individual bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap muslim bertanggung jawab untuk memperoleh pengetahuan yang cukup dalam agama Islam agar dapat menjalankan ibadah dengan benar dan memahami tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari. Adab menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu adalah ibadah mulia dan agung. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu harus selalu memperhatikan adab-adabnya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Adab ini juga akan menjadi aturan khusus bagi orang yang berilmu. Karena pendidikan dan belajar dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sistem moralnya pun harus dibangun. Sumbernya adalah dari norma-norma Islam tersebut. Wahyu ini juga berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Imam Syafi'i juga memiliki 6 nasihat yang harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Artinya, wahai saudaraku, ilmu tidak akan kamu peroleh kecuali dengan 6 perkara. Akan saya beritahukan kepadamu secara terperinci. Kecerdasan, semangat, kesungguhan, berkecukupan, bersahabat dengan guru, dan waktu yang panjang. Diwan Syafi'i. Adapun beberapa adab lainnya yang harus diperhatikan, antara lain, 1. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Menjadi seseorang yang ikhlas juga sangat penting dan salah satu adab yang harus diterapkan dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu, karena menjadi amalan yang bisa berbuah ibadah. Allah bahkan berfirman, artinya, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah, 5. 2. Tidak mengharapkan keuntungan dunia. Tidak boleh menuntut ilmu untuk mencari keuntungan dunia seperti agar mendapatkan jabatan, pekerjaan dengan gaji tinggi, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, barang siapa yang menuntut suatu ilmu seharusnya karena Allah, lalu dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan tujuan dunia, maka ia tidak dapat mencium bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan Al-Albani. 3. Tidak bermalas-malasan. Bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu juga salah satu adab yang harus diterapkan. Al-Qadi Abu Yusuf berkata, ilmu ini adalah sesuatu yang tidak akan memberikanmu separuh dari dirinya sampai engkau memberikannya dirimu seluruhnya. 4. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa dan senantiasa takut kepada Allah dalam menuntut ilmu. Allah berfirman, artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Quran Surat Fatir, 28.
5. Adab terhadap guru. Dalam menuntut ilmu tentunya erat kaitannya dengan sosok guru atau yang mendidik dan mengajarkan. Berikut ini adalah beberapa adab terhadap guru dalam menuntut ilmu yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, yakni beri salam terlebih dulu saat berpapasan dengan guru. Tidak banyak berkata-kata di hadapan guru. Tidak berkata sesuatu yang tidak ditanyakan oleh guru. Sebelum bertanya, hendaklah meminta izin kepada guru. Tidak menyangkal perkataan guru. Tidak menyalahi pendapat guru. Karena merasa lebih benar atau lebih mengetahui daripada guru. Ini termasuk dalam perkara kurangnya adab akan dan membuat ilmu kurang berkah. Tidak berbisik-bisik dengan orang lain di hadapan guru. Tidak memalingkan muka ke kiri atau ke kanan saat berada di hadapan guru. Hendaknya duduk dengan tenang dan beradab di hadapan guru. Apabila guru berdiri, maka hendaklah ikut berdiri juga untuk menghormati guru. Tidak berburuk sangka terhadap guru. 6. Rendah hati. Dalam menuntut ilmu, jadilah seseorang yang senantiasa rendah hati, tawadu, dan tidak sombong. Allah berfirman, dan rendahkanlah dirimu, Muhammad, terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara 215. Keutamaan menuntut ilmu menurut hadis dan Islam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, artinya, maka ketahuilah, ilmuilah, bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang berhak untuk disembah dengan benar, kecuali Allah dan mohonlah ampunan terhadap dosa-dosamu. Quran Surat Muhammad 19. Oleh karena itu, ada beberapa keutamaan menuntut ilmu bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Karena memiliki keutamaan yang amat besar dan mulia. Di antara keutamaan menuntut ilmu adalah 1. Ilmu adalah warisan para nabi. Keutamaan menuntut ilmu adalah suatu warisan para nabi yang sangat baik untuk diperoleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syar'i, barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, ini menunjukkan bahwa keutamaan menuntut ilmu lebih tinggi daripada uang dan emas yang bersifat materi. Sebab, saat seseorang memiliki ilmu dan hingga mengajarkannya, maka hal tersebut akan menjadi amal jariah yang terus mengalir bahkan hingga orang tersebut meninggal dunia. 2. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Surga adalah idaman setiap muslim. Bahkan, ia menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi banyak amalan solih yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju surga, maka ini menunjukkan besarnya keutamaan menuntut ilmu. Hal ini telah mendapatkan landasan syar'i, karena didasarkan pada sebuah hadis saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat. Terkait dengan keutamaan menuntut ilmu yang satu ini, dalam Al-Quran Allah berfirman, artinya, hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah 11. Tentang tafsiran atau arti dari ayat ini, Imam Syaukani berkata, dan makna ayat ini bahwasanya Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dari orang-orang yang hanya beriman. Maka barang siapa yang memadukan antara iman dan ilmu maka Allah mengangkatnya beberapa derajat karena imannya lalu Allah mengangkat derajatnya karena ilmunya. 4. Menuntut ilmu adalah kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menuntut ilmu adalah suatu hal yang dikehendaki oleh Allah. Terkait hal ini dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya paham akan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Aziz bin Bas menafsirkan, mafhum, makna tersirat dari hadis ini bahwasanya orang yang tidak memahami agamanya,
berarti orang itu termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari hal yang seperti itu. 5. Mendapat pahala yang terus mengalir meski telah meninggal. Salah satu hikmah dan keutamaan menuntut ilmu yaitu akan selalu mendapatkan pahala yang mengalir, meski telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali melalui 3 jalur. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang tidak ingin terus mendapatkan pahala meski telah meninggal? Hal ini akan didapati bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab, keutamaan menuntut ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. 6. Perbaikan akhlak. Menuntut ilmu juga melibatkan pengembangan akhlak dan karakter yang baik. Dengan mempelajari nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam ilmu pengetahuan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga integritas, dan menghormati hak-hak orang lain. Peningkatan akhlak yang baik di dunia dapat memberikan manfaat juga untuk kehidupan di akhirat. Keutamaan menuntut ilmu untuk kehidupan di dunia. Setelah memahami keutamaan menuntut ilmu menurut Islam, dalam kehidupan duniawi, menuntut ilmu juga memberikan manfaat yang signifikan. Berikut ini penjelasannya. 7. Peningkatan kesempatan karir. Dalam era informasi dan pengetahuan saat ini, menuntut ilmu memberi kita keunggulan kompetitif di pasar kerja. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, moms dan dads memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan meningkatkan prospek karir. Ilmu pengetahuan dan pendidikan yang baik membuka pintu untuk kesempatan yang lebih baik dalam dunia kerja. 8. Pengembangan keterampilan. Menuntut ilmu membantu moms mengembangkan keterampilan yang berharga. Melalui pendidikan formal atau informal, moms dapat mempelajari keterampilan teknis, keterampilan sosial, keterampilan kepemimpinan, dan banyak lagi. Keterampilan-keterampilan ini penting untuk berhasil dalam dunia kerja dan juga dalam kehidupan pribadi. 9. Peningkatan penghasilan. Pendidikan yang lebih tinggi, disertai keterampilan yang mumpuni cenderung berkorelasi dengan penghasilan yang lebih tinggi. Karena hal tersebut berkaitan dengan peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan kompensasi yang lebih baik. Pendidikan memberi moms dan dads kemampuan untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan membuka pintu untuk promosi dan kenaikan gaji. 10. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dengan memiliki pengetahuan yang baik, moms dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Moms akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang kompleks, kemampuan untuk mengevaluasi informasi dengan bijaksana, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dan tepat. 11. Peningkatan kualitas hidup. Menuntut ilmu memungkinkan kita untuk memahami dunia dengan lebih baik. Dengan memiliki pengetahuan yang luas, kita dapat mengatasi tantangan dan masalah dengan lebih baik. Kita juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat dan hobi, memperluas wawasan, dan mencapai kepuasan pribadi. Ilmu memberi alat yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan memenuhi potensi secara maksimal. Keunggulan kompetitif, peluang karir yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, pengembangan pribadi, pada akhirnya mewujud keutamaan menuntut ilmu yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup. 12. Menjadi panutan bagi orang lain. Memiliki pengetahuan yang luas, seseorang dapat menjadi panutan dan memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Ini berarti seseorang dapat menjadi contoh teladan dalam sikap, tindakan, dan pemikiran yang baik. Selain itu, dapat memberikan bimbingan dan inspirasi kepada orang lain untuk mengikuti jejak yang positif. Itulah beberapa keutamaan menuntut ilmu beserta adabnya yang bisa dipraktikkan. Demi mendapatkan pahala yang berkah juga bermanfaat bagi sesama. Semoga yang melihat video ini diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin.